Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal hilang dari kita. Yang pertama, hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Bapak-bapak, ibu-ibu masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Nanti mati lama-lama nih, tenang aja. Yang jelas Nabi mengatakan a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kalau ndak 60 70. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau, orang kalau susah sadar, ndak taubat, keras hati, tunggu umur 40 tahun. Biasanya dia akan sadar. Merujuk kepada ayat surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Orang itu sampailah dia umur dewasa dan sampailah 40 tahun. Biasanya kalau 40 tahun dia udah mulai sadar. Dan 45, 50, 55, 60 banyak-banyak minta maaf karena sebentar lagi mati. Makanya umur orang biasanya 60 tahun. Kalau saya perhatikan yang hadir malam ini enggak meleset nampaknya. Betul Bapak Ibu? Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Kata Rasulullah, manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal hilang. Yang pertama, hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Yang kedua, sihataka qabla sakomika, sehat sebelum sakit. Saya sebulan yang lalu sakit drop 2 minggu Bapak Ibu. Kalau kena dingin langsung lemas. Tadi pas saya jadi imam, di atas panas, di bawah dingin. Bingung saya, jangan-jangan jatuh jadi imam nanti nak. Ternyata AC di Baitul Salam ini kuat sekali kiranya. Memang kalau masjid megah, enak, jamaah ramai, makan pun enak. Memang AC-nya pun dingin rupanya. Masya Allah. Kalau kami di Bukit Tinggi tidak ada AC karena AC alami. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bukit Tinggi, ada beberapa hotel tidak pakai AC ya. Kalau ada AC pun tidak terpakai karena kedinginan udah. Jadi jamaah, sehat nih mahal. Saya merasakan sakit kemarin Bapak Ibu. Kata ulama, ad-diddu yudhiru husnahuddid. Sesuatu akan indah kalau ada lawannya. Orang akan terasa nikmat makan kalau lapar. Orang akan terasa nikmat minum kalau haus. Orang terasa nikmat sehat kalau sudah sakit. Orang akan terasa nikmat dia muda kalau dia sudah tua. Orang terasa nikmat perjumpaan kalau sudah ada perpisahan. Betul Bapak Ibu? Maka kalau kita sehat, nikmati. Jangan tunggu sakit baru menikmatinya. Salah kaidahnya itu berarti. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sehat, bisa hadir ke masjid. 3 kata Nabi, faraghaka qabla sughlika, engkau lapang sebelum sibuk datang. Jadi kalau lapang kita bisa hadir, alhamdulillah, sebagaimana malam ini. Yang keempat, syababaka qabla haramika, engkau muda sebelum tua datang. Manfaatkan masa muda sebelum tua datang. Masa muda, masa di mana kita kuat belajar, mudah menghafal, semuanya serba kuat. Tapi kalau sudah tua, dia akan susah. Namun Bapak Ibu, berapa banyak orang di masa muda dilalai-lalaikannya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang masa mudanya terlewatkan belajar agama, maka takbirkan dia 4 kali. Takbir 4 kali, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Kira-kira salat apa? Kok salat apa? Jawabannya innalillahi wa inna ilaihi. Salat innalillahi. Salat jenazah. Orang kalau masa mudanya terlewat belajar agama, mati.
Maka Bapak Ibu, masa muda itu sebenarnya berakhir kapan? Bapak-bapak ini masih muda. Kalau saya masih. Masa muda kata para ulama berakhir umur 40 tahun. Kalau 40 tahun lewat 1 detik, itulah tua namanya untuk kecil orang Minang. Jadi Bapak Ibu jamaah, 40 ke bawah itu masa muda. Manfaatkanlah masa muda itu. Tapi Ustadz, kami sudah lewat. Ya sudahlah, berarti tinggal perbaikan yang ada aja lagi. Maka Bapak Ibu jamaah, masa muda sebelum tua. Yang terakhir, ghinaka qabla fakrika, engkau punya harta sebelum Allah ambil harta itu semua. Bapak Ibu punya toko, punya ruko, punya mobil, punya beko. Beko itu yang begini tuh ya. Itu tiba waktunya Allah akan ambil, miskinlah kita. Maka jemaah, nikmat-nikmat Allah berikan. Dan ada nikmat yang lebih besar daripada itu tadi, yaitu nikmat yang gak sembarang orang Allah berikan. Allah tidak berikan kepada anak Nabi Nuh Kan'an. Allah tidak berikan kepada ayah Nabi Ibrahim Azar, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan di awal khutbah sebelum kita memuji-muji, sebelum kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu dengan siapa yang kamu cintai di dunia, begitu pula nanti di hari kiamat. Kalau di dunia ni Nabi kita jadikan panutan, kita ikuti sunnah-sunnahnya, maka di hari kiamat kita akan dibangkitkan duduk pula dengan Nabi. Tapi kalau kita mencintai selain daripada Nabi, kita tiru pula gayanya, bagaimana pola kehidupannya, maka di hari kiamat kita pun dengan dia pula dibangkitkan. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai orang itu di dunia. Maka kalau cinta Nabi, Allah kumpulkan kita dengan Nabi. Kalau kita cinta Fir'aun, maka Allah kumpulkan dia sama Fir'aun. Kalau dia cinta sama Qarun, Allah kumpulkan pula dia sama Qarun. Kita tidak ingin demikian. Kita ingin dikumpulkan dengan Nabi SAW kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid. Tapi saya tidak tahu yang mana pengurus masjid dari tadi, karena saya perhatikan yang mana? Karena dari tadi saya perhatikan melebur aja semua. Yang ngajak cerita lain, yang ngajak makan lain, yang ngajak ini lain juga. Jadi saya pikir yang mana. Tapi tadi sama Bapak saya cerita, sama Pak Rudi juga. Beliau tidak ada cerita. Yang mana ketua, yang mana. Jadi Bapak Ibu, betapa di sini ini tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Menandakan semua kita sama. Tidak ada yang mulia dengan jabatan. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Inna akramakum indallah atqakum." Kalau ada pun bupati, kalaupun ada Pak Camat, kalaupun ada jabatan-jabatan, itu tidak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia di hadapan Allah orang yang paling tinggi takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Tapi tentu kita sebut-sebut juga. Yang kami hormati Bapak DKM beserta dengan para jajarannya, dan yang kami hormati, ada di sini Pak RW, tidak ada ya? Tidak ada. Pak RT ada ya? Tadi Pak RT sebelah kanan saya. Pak RT sehat ya? Yang kami hormati Pak RT, dan yang kami hormati para jamaah-jamaah yang selalu istiqomah hadir ke masjid ini. Ada yang belum tersebut Bapak Ibu? Kalau di Padang ada wali nagari namanya. Di sini tidak ada wali nagari, yang ada wali kelas kayaknya. Wali nikah. Istilah di sana. Kalau di sini mungkin Pak Kepala Desa lah ya, atau Pak Lurah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini, apalagi ibu-ibu, Masya Allah, tadi yang sudah menghidangkan makanan. Saya Bapak Ibu ceramah ke wilayah Jambi ini biasanya sering ke Kuala Tungkal. Kalau tidak ke Medan atau ke Aceh, atau sering ke Riau, paling sering ke Riau. Kalau sebangko ini baru sekali lah. Kan macam-macam pengalaman kita ketika diajak makan sama jemaah. Baru tadi yang saya rasa agak-agak ngeri saya lihat. Tapi nampaknya ada yang menjaga tadi di sana. Soalnya pas kami masuk udah ada makanan agar-agar apa. Kalau tempat saya udah hilang itu. Di sini aman. Oh berarti iman orang tinggi-tinggi. Takut mereka memakan yang haram.
sampai anak-anaknya sekalian. Berarti ini prestasi luar biasa. Maka Bapak Ibu, Masya Allah, tadi pun sama Bapak pembawa acara Pak Rudi, ibu-ibu sudah menghidangkan, dan kami pun bingung mana yang mau kami makan. Saya pun bingung juga tadi, mau saya ambil semua, malu kita. Ustadz cangok mana kata orang. Ada cumi, ada ayam, ada kambing, macam-macam. Masya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, kita kalau dikasih orang makan, maka kita berdoa, Allahumma aski man saqani wa at'im man at'amani. Itu sunnahnya. Ya Allah, berilah minum kepada yang memberi saya minum, berilah makan kepada orang yang beri saya makan. Pertanyaannya, bapak-bapak udah doa? Baru tahu nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Siapa yang datang ke masjid dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan atau mendengarkan kebaikan, maka Allah akan catat baginya pahala haji sempurna. Bapak Ibu hadir di sini, saya pun hadir di sini, insya Allah dengan niat ikhlas karena Allah menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah catat pahala masing-masing di antara kita mendapatkan pahala haji. Amin ya rabbal alamin. Banyak keutamaan belajar agama. Maka Bapak Ibu jangan terlampau banyak belajar selain agama. Belajar selain agama hukumnya fardu kifayah. Belajar agama hukumnya fardu ain. Tidak ada kata tidak. Dan di kuburan yang ditanya agama, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Tapi seiring dengan masuknya pemahaman sekularisme ke dalam pendidikan anak-anak kita, dan masuk pula ke pasar-pasar kita, sehingga orang nggak membutuhkan Tuhan lagi, nggak membutuhkan Allah lagi, sehingga muncullah kalimat-kalimat, kalau di sini nggak ada agama-agama, di sini kita-kita saja. Sehingga apa? Dia jauh dari Allah, sehingga yang dipikirkannya bagaimana dunia. Akhirnya matinya pendatang, persiapan untuk kuburannya tidak ada. Pemahaman tentang Allah tidak dalam, tapi pemahaman tentang teknologi sangat dalam. Dia tidak tahu bagaimana Nabi SAW, tapi dia sangat tahu tentang bagaimana virus-virus yang muncul terbaru. Dia tidak tahu mana yang wajib, sunnah, yang haram, makruh dan mubah, tapi dia sangat tahu dengan peraturan-peraturan manusia. Orang yang seperti ini di kuburan menangis, Bapak Ibu. Setinggi apapun kita sekolah, yang ditanya di kuburan pelajaran TPA, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Makanya ada seorang ulama, seorang sahabat mengatakan ke sahabat lain, apa kata dia? Al-ilmu katsir wal umru qasir, khutma tahtaj ilaihi min amri dinik. Ilmu sangat banyak. Bapak Ibu mau jurusan apapun kuliah hari ini ada ilmunya, tapi umur terbatas. Ilmu sangat banyak, umur terbatas. Ambillah ilmu agama, itu lebih bermanfaat bagi kita. Makanya Profesor Dr. B.J. Habibie, Bapak Ibu ada yang nggak kenal Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie? Kalau saya tanya ada yang kenal, nampaknya nggak pas. Ada yang nggak kenal, berarti aneh. Ada yang nggak kenal Profesor Dr. B.J. Habibie, Bapak Ibu? Beliau di akhir hayatnya dia sadar. Apa kata dia? Kalau waktu bisa dibalikkan lagi ke belakang, saya dikasih pilihan, mau paham ilmu agama atau paham tentang bikin pesawat, teknologi. Saya sadar kalau saya dikasih pilihan waktu itu dengan semua kecerdasan yang Allah titipkan kepada saya akan pilih ilmu agama, karena itu yang bermanfaat setelah mati kita. Maka Bapak Ibu, bukan diremehkan ilmu itu, tidak. Cuman sudah banyak belajar ilmu-ilmu fardu kifayah. Kalau Imam Al-Ghazali justru menganjurkan hindari. Kalau sudah banyak orang belajar ilmu fardu kifayah, maka tidak usah belajar. Fokuskan belajar agama untuk bekal setelah kita mati. Karena Bapak Ibu, kita ini akan ada masa berakhirnya. Setiap orang ada masanya, setiap masa apa? Ada orangnya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, orang-orang tua kami, pokoknya selalu kita bersyukur kepada Allah ketika bertambah satu ilmu kita tentang agama, itu satu kemuliaan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Wahai Ali,
satu orang engkau tunjukkan mereka kepada ilmu kebaikan, kepada agama, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Satu ilmu kita berikan kepada orang dan dia dapat petunjuk karena lewat kita, maka itu lebih baik daripada unta merah. Bapak Ibu, di zaman Nabi, transportasi kendaraan yang paling mewah itu unta merah. Biasanya unta ini kan pucat. Bapak Ibu pernah lihat unta? Kalau Toyota, aduh kalau unta, ada kebun binatang di sini. Di Bukit Tinggi udah meninggal, udah mati unta yang kemarin. Unta biasanya kuning. Unta biasanya pucat-pucat. Ini unta merah. Itu kendaraan paling mahal di zaman Nabi. Apa kendaraan yang paling mahal hari ini di Bangko ini? Alphard kah? Atau mobil apapun? Itu kecil dengan satu hidayah yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita mudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan semua kita Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, tadi disampaikan kita akan tablik akbar tentang masalah Isra dan Mi'raj. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini masuk akal enggak? Jujur aja, jujur aja. Kayaknya enggak masuk akal. Bilang aja. Ada yang berani bilang kayak gitu? Bapak Ibu, halo? Assalamualaikum. Ini kalau ceramah habis Isya ini memang begini ceritanya. Habis Isya ini tidur biasanya. Apalagi habis makan tadi kan. Oh, kalau sudah makan, dia ditariknya mata itu ke bawah. Kata guru saya, logistik mempengaruhi logika. Kalau belum makan, logika terpengaruhi juga, tidak paham. Tapi kalau terlampau enak makan, banyak nambuhnya, nanti juga mempengaruhi logika. Ternyata logistik mempengaruhi logika. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi untuk tidur ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau ditanya sama kita, Isra Mi'raj itu masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Kalau ada yang belum masuk akal, memang akalnya belum nyampe. Itu aja masalahnya. Bukan enggak masuk akal, memang akalnya nggak nyampe. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau nelpon, itu saya nelpon dari sini ke Aceh sana, bisa orang mendengar suara saya, masuk akal enggak? Ya mungkin nggak masuk akal. Di mana suara itu nyangkut-nyangkut? Di sawit-sawit apa di mana? Tapi kita percaya. Zaman dulu 200-300 tahun yang lalu, kalau ada orang mengatakan dari Jambi ke Jakarta berapa jam naik pesawat Bapak Ibu? Hah? Jambi Jakarta 1 jam. Oh, lebih dekat kiranya ya. Kalau dari Padang ke Jakarta 1,5 jam. 300 tahun yang lalu, kalau ada yang mengatakan saya dari Jambi ke Padang 1 jam, saya dari Jambi ke Jakarta 1 jam nyampe. 300 tahun yang lalu, percaya nggak orang sebelum ada pesawat? Nggak percaya, nggak masuk akal. Gimana? Orang naik unta, unta nggak ada waktu itu di sini ya. Orang naik kuda cuman, naik sapi, jawi, dibilangnya 1 jam ke Jakarta, gilo itu namanya. Sekarang kalau ada orang bilang Jambi Jakarta 1 jam, percaya enggak? Percaya. Dulu akal orang tuh belum nyampe, sekarang udah nyampe. 1400 tahun yang lalu Nabi lebih jauh pada kita sekarang lagi. Buruk dinaik sama dia. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sepertiga malam terakhir. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha. Jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dilihatnya cahaya. Ra'aitu nuran, saya melihat Allah cahaya, bukan langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa melihat Allah adalah ahli surga besok. Kalau udah masuk surga baru bisa lihat Allah. Kalau belum masuk surga tidak bisa lihat Allah. Nikmat yang paling besar bukan surga, tapi melihat wajah Allah di hari kiamat. Azab neraka yang paling berat bukan azab neraka, tapi terhalangnya seseorang di hari kiamat melihat wajah Allah Tuhannya. Bapak Ibu pernah lihat Allah sampai hari ini? Enggak pernah kan? Kalau ada yang pernah berarti error. Belum bisa kita melihat Allah. Nabi Musa ingin melihat tapi nggak mampu. Bukan nggak bisa, bukan nggak mungkin, tapi nggak bisa. Mata kita nggak mampu karena mata kita mata dunia. Besok di hari kiamat mata diganti semua, spare part ini diganti semua. Ini hancur lebur dimakan tanah.
Besok di hari kiamat di surga fisik kita diganti, mata diganti. Kalau di dunia jangankan Allah yang mencipta, matahari yang diciptakan Allah pun tidak mampu kita melihatnya. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu mampu melihat matahari? Tidak kuat. Itu ciptaan Allah. Apalagi Allah yang menciptakan kita ini semua. Besok di hari kiamat dalam satu hadis, tinggi kita 60 hasta, setinggi Nabi Adam. Ya kurang lebih setinggi-tinggi tower Telkomsel lah nampaknya. Umur 33 tahun semua. Jadi bapak ibu yang sudah tua-tua tidak usah sedih. Besok ganteng lagi, cantik lagi. 33 tahun semua umurnya, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak cemburu satu dengan yang lain, hikmahnya itu. Maka jamaah yang dimuliakan, untuk masalah Isra Mi'raj, kita percaya kalau bisa 1000% 1000% kita sebut. Orang-orang yang nggak beriman mereka nggak percaya. Yang mereka selalu meyakini sesuatu tergantung logika. Ini bahaya. Orang kalau memahami sesuatu tergantung logika, akal ini lemah bapak ibu. Orang barat, mereka kalau yakini sesuatu, itu dua sebab cuman. Orang barat, inilah rusaknya nih. Pertama, masuk akal. Yang kedua, dirasakan oleh panca indera. Percaya mereka. Makanya lahir istilah-istilah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu bahaya kalau terlalu dalam. Orang kalau beriman karena penelitian ilmiah, imannya nggak sah. Setelah saya teliti ternyata betul ada azab kubur, nggak sah iman kayak gitu tuh. Orang-orang ketika sakaratul maut semuanya beriman. Ketika mereka sudah nampak malaikat maut, mereka ingin ditunda matinya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, tundalah kematian saya bersedekah dan beramal soleh. Itu orang kafir ketika dia sudah nampak malaikat maut, dia ingin beriman. Tapi iman ketika nampak malaikat maut tidak sah. Kenapa? Karena orang, kata Imam Al-Qurtubi, dia akan nampak malaikat maut ketika ruhnya sudah di tenggorokan. Bapak ibu ini ruhnya full, masih full ya. Yang tidur-tidur ragu saya nih, jangan-jangan udah separuh naik ke atas, separuh lagi nanti sampai tenggorokan, dah naik ke atas, hilang. Langsung langsung husnul khotimah. Jadi kalau nanti ruh kita keluar kan ke atas bapak ibu ya, lalu sampailah di tenggorokan, lalu naik dia ke atas, lepas. Nah ketika ruh sudah di tenggorokan, itu sudah kita nggak kenal lagi orang di sekitar, dan kita sudah nampak malaikat maut. Di situ menyesal semua, kenapa nggak banyak beribadah di dunia. Datangkan semua apa yang diusahakannya berupa dunia ini di hadapan dia, habis itu dihilangkan tiba-tiba, menangis. Saya punya ini, tapi ternyata intinya ibadah di dunia ini. Nyesal lah dia. Jadi jemaah yang dimuliakan, orang kafir mereka percaya dua. Satu masuk akal, logika. Yang kedua bisa dirasakan panca indera. Kalau Islam tiga. Satu masuk akal, tapi akal lemah bagi kita. Bapak-bapak kalau marah sama istri, habis marah-marah minta maaf. Kenapa minta maaf? Kalau memang benar, ngapain minta maaf? Itulah tadi saya emosi Ustaz. Jadi emosi saya itu menutupi akal saya. Ya kan? Betapa akal ini sangat lemah. Lalu panca indera 5. Namanya panca indera, 5 indera. Yang dilihat, yang didengar, yang dibau, yang diraba, apa lagi? Yang dirasa, dikecap. Orang barat begitu. Kita umat Islam itu ya juga, tapi itu nggak begitu penting. Bukan berarti nggak penting, nggak. Itu diterima, tapi yang paling tinggi wahyu. Wahyu. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Bapak Ibu pernah nggak merasakan dilahirkan oleh ibunya? Waktu Bapak Ibu umur 1 hari ke dunia, lahir ke dunia, lalu pernah merasakan tidak dilahirkan sama ibunya? Lalu tiba-tiba hari ini percaya itu ibu saya, itu bapak saya. Kok percaya? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Ini nyambung apa enggak sebenarnya? Ragu saya nih namanya. Nyambung insya Allah ya, nyambung insya Allah. Yang nyambung, yang enggak lah kecil ustadz kau aja. Ketika kita lahir ke dunia, kita pernah tidak merasakan dilahirkan oleh ibu kita? Enggak pernah. Tapi kok percaya itu ibu saya, itu bapak saya? Saya percaya itulah ibu saya, namanya Husnidar. Itulah ayah saya, namanya Mardani Hamid. Dua-duanya sudah almarhum.
Dan mereka tuh saya yakin itu ibu saya, itu bapak saya. Tapi kalau ditanya, pernah Ustaz merasakan dilahirkan oleh orang tua? Enggak pernah. Terus kok percaya? Yang bilang tetangga. Tetangga yang bilang. Kalau bapak ibu nih ada anak tiri nih, sejak lahir langsung dikasih ke orang, diasuh. Mungkin percaya itu ibu dia. Nanti pas gede ternyata itu bukan ibunya. Kan ada kayak gitu kan? Saya punya murid kayak gitu. Enggak tahu dia. Tapi kok percaya? Yang bilang tetangga. Yang bilang tetangga. Tetangga ngomong percaya kita. Masa yang bernama Muhammad kita tidak percaya? Itu Bapak Ibu. Kalau mau dibilang nggak masuk akal, nggak masuk akal, banyak yang nggak masuk akal kita percaya. Nanti kalau saya kasih contoh semua, habis itu Mas Isra Mi'raj kita nanti. Ada pula penelitian kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Pernah Bapak Ibu lihat? Terus kok percaya? Itulah Ustaz penelitian. Tapi belum pernah lihat kan? Kok percaya? Terus pernah dibuktikan langsung? Enggak juga. Kok percaya? Jadi jangan pernah kita sering-sering bilang, sesekali boleh. Jangan sering. Saya kalau nggak masuk akal saya nggak mau. Saya nggak masuk akal. Banyak nggak masuk akal kita percaya sampai hari ini Bapak Ibu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling tinggi dalam Islam wahyu. Barulah akal dan panca indera. Akal panca indera ini faktor pendukung saja. Tapi nomor 1 wahyu. Ketika Allah perintahkan sholat, jangan tanya apa hikmah sholat. Nanti, yang penting lakukan dulu. Ketika Allah berkatakan ada surga dan neraka, belum nampak, pokoknya percaya aja. Itu iman. Makanya Isra Mi'raj, kalau pendekatannya logika susah nerima. Tapi kalau pendekatannya iman, maka dia akan menerima. Maka Bapak Ibu, Isra Mi'raj Allah mengatakan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata para ulama, Allah memulai surat ini dengan subhana. Subhana itu apa artinya? Maha suci. Kalau sudah disebut subhana, itu biasanya maknanya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Memang luar biasa. Kalau sudah disebut subhana, itu yang luar biasa. Kalau kita cerita sekilas tentang Isra dan Mi'raj, ini berawal dari tahun ke-10 dari kenabian atau hijrah? Tahun 10 dari kenabian atau hijrah? Kenabian, karena masih di Makkah. Nabi di Makkah berapa tahun Bapak Ibu? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 23 tahun kurang lebih Nabi berdakwah, tapi bisa mencetak orang-orang hebat. Dan sampai hari ini dakwahnya berlanjut. Makanya orang Barat, orang Inggris buat buku. Orang berpengaruh di dunia nomor 1 bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-10 dari kenabian beliau berdakwah selama ini Bapak Ibu sekalian. Dalam dakwahnya, kalau dia pergi keluar rumah, orang nggak berani mengganggu dia. Kenapa? Karena ada paman yang bernama Abu Thalib. Pamannya yang membackup dia kalau di luar. Ada yang ganggu paman. Orang segan sama pamannya Abu Thalib. Kalau dia nanti dicaci maki di luar, diganggu orang cuman tidak sampai tingkatan fisik, sedih hatinya, pulang dia ke rumah, ada istri bernama Khadijah radhiyallahu anha. Di luar pamannya yang membackup, di dalam istrinya yang menenangkan. Ketika Nabi pergi ke Gua Hira, umur 38, 39, 40 tahun. Lalu ketika itu Nabi SAW turunlah wahyu kepadanya. Iqra ma'ana biqari. Siapa yang datang? Malaikat Jibril. Baca ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Memang Nabi nggak pandai baca. Tapi orang nomor 1 di dunia. Tidak ada yang menggantikan sampai hari ini. Diteliti, diakui oleh musuhnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pulang beliau ke rumah, kedinginan karena turunnya wahyu itu. Maka ketika itu dia minta kepada istrinya, Zamiluni, zamiluni, selimuti aku. Siapa yang menyelimutkannya? Ibunda Khadijah. Makanya Bapak Ibu jamaah, ketika Nabi nggak diterima oleh orang dakwahnya, yang pertama menerima istrinya Khadijah. Orang-orang lain menentang, yang menerima Khadijah. Hartanya habis untuk dakwah, semuanya habis untuk dakwah. Ketika itu di tahun 10 kenabian, istri yang menenangkan di rumah, paman yang membackup di luar, kedua-duanya meninggal.
Kedua-duanya meninggal. Dua pendasi ini patah. Sedih luar biasa. Sehingga para ulama sepakat bahwa tahun ke-10 dari kenabian disebut dengan Amul Hazan, tahun-tahun kesedihan. Sedih luar biasa. Lalu Nabi SAW, yang namanya dakwah gak boleh berhenti. Karena kita ini Bapak Ibu semua terkena kewajiban dakwah. Bukan hanya didakwahi, tapi mendakwahi. Tugas dakwah bukan hanya untuk Nabi. Tugas dakwah bukan untuk para ulama. Bukan hanya kepada ustadz, buya, kiai. Semua kita berkewajiban untuk berdakwah. Cuman nanti porsinya beda-beda. Kalau saya dakwah, saya ceramah-ceramah nih Bapak Ibu bisa cuman. Ngajar di pesantren itu pun kadang-kadang. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ceramah, nggak bisa ngajar, ajak orang ikut pengajian. Itu dakwah namanya. Kalau Bapak Ibu juga nggak ada waktu, ada biaya, infakkan dananya untuk anak pesantren sekolah. Bayar itu buku-buku kitab-kitab kuningnya tuh, biar dia bisa belajar. Kalau dia paham agama, dia dakwahkan, Bapak Ibu pun dapat amal jariahnya. Begitu harusnya kita Bapak Ibu. Semua kita kena kewajiban dakwah. Akhirnya Nabi tidak boleh diam. Sedih ya tetap sedih. Paman meninggal. Istri pun meninggal. Tahun kesedihan. Dia melihat di Makkah sepertinya tidak ada harapan. Karena orang Makkah terkenal dengan keras. Bapak Ibu kalau pergi umroh, Makkah, Madinah itu beda gaya orangnya katanya. Orang Madinah lebih lembut. Orang Makkah lebih agak-agak keras sedikit. Ya kan begitu. Dia melihat ada satu daerah bernama Taif. Taif itu Hijaz. Hijaz itu nama lama mencakup 3 tempat. Makkah, Madinah, Taif. Ini namanya Hijaz nih. Pergilah beliau ke Taif membawa anak angkat bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Dari Makkah ke Madinah itu jaraknya, ada yang tahu Bapak Ibu berapa jaraknya? Hah? Berapa? Berapa? 400. Kalau Makkah ke Taif, kalau Makkah Madinah 450 atau 500. Kalau Makkah ke Taif berapa? 100 km. Kalau dari tempat kami, dari Bukit Tinggi ke Padang. Kalau dari sini Bangko kemana nih? Ke Keliran Jauh. Saya pikir Keliran Jauh, kata saya ke Pak Rudi, Pak berapa lama Keliran Jauh ke Bangko? 3,5 jam Ustaz. Rupanya 5 jam tadi. Hampir gagal saya ke sini. Takut saya. Tidak bisa lagi nampaknya itu. Mau balap lagi kami. Alhamdulillah saya ada juga Ustadz Faruk tuh di ujung beliau yang tadi nyoting-nyoting di sini. Beliau orang Bangko ini. Makanya saya bawa ke sini. Rencana mau naik trapel. Susah cari trapel. Naik Sun rencana jam 10 pagi. Kalau sempat naik Sun, oh mungkin tidak jadi ceramah malam nampaknya. Akhirnya saya berpikir gimana cara biar bisa ke sana. Bawa mobil. Dulu saya ceramah biasanya ke Tungkal. Kalau ke Tungkal kan tinggal naik biasa, langsung ke sana sampai Jambi, dijemput panitia dibawa ke Tunggal 3 jam. 2 kali saya ke Tunggal. Habis itu tidak lagi, habis Covid belum pernah lagi. Inilah sekali ini ke Bangko. Ternyata Masya Allah di Bangko ini enak kita ceramah. Bapak-bapak ini semangat-semangat meskipun agak-agak apa sedikit tidak apalah ya kan. Yang penting makan enak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 100 km dari Makkah ke Taif, jalan kaki. Tidak pakai kuda, tidak pakai unta. Karena kata para ulama, kalau Nabi pakai unta, pakai kuda, nanti dibilang orang Muhammad lari, dikejar sama orang. Jalan kaki 100 km, bayangkan itu. Kalau kita jalan kaki 100 kilo, itu berapa hari sampai Bapak Ibu? Saya pernah jalan kaki dari Padang Panjang ke Singkarak, dari Pandai Sike ke Singkarak, itu 1 malam perjalanan. Itu paling berapa kilo? Cuman 30 kilo. Berarti itu kurang lebih 2 hari 2 malam Nabi berjalan itu. Dari Makkah ke Taif. Dia berharap di Taif orang akan menerima dakwah. Pergilah beliau sampai ke Taif. Kalau di Makkah dia dapat cacian, lemparan-lemparan kata-kata kotor. Ternyata pergi ke Taif bukan hanya lemparan kata-kata kotor, tapi lemparan batu dan teh unta. Sampai luka kaki Nabi. Jemaah yang dimuliakan, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, datangi itu malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Bilang sama malaikat penjaga gunung, datangi Muhammad, tanya ke dia apa maunya. Kalau mau dia diambil gunung-gunung ini, timpakan kepada orang Taif, saya balik gunung ini semua.
Apa waktu itu? Datanglah malaikat nih ke Nabi. Ini orang nih kurang ajar. Nabi udah sedih-sedih begini, jalan kaki ke Taif, habis itu dilempar pula. Lebih ngeri pada orang Makkah rupanya. Luka kaki Nabi, luka agak pelipis. Akhirnya pergilah dia ke suatu kebun kurma, istirahat di situ. Datang malaikat. Muhammad, saya dititip pesan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Kamu maunya gimana? Orang-orang ini kita bantai semua bagaimana nih? Saya malaikat nih, kekuatan punya. Ini ada gunung sekitar Taif ini, bukit-bukit. Pilih yang mana? Saya angkat, saya timpakan ke orang ini semua. Kalau kamu mau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Asallahu ayyukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a.